Guys, gila guys, ngeri banget ini guys. Lu tahu gak sih produk makanan tempe asli Indonesia hari ini makin terkenal di dunia internasional. Bahkan kemarin gue berkali-kali lewat ya, toko-toko di Wall Street, di New York itu udah pada jualan produk tempe loh. Gila nggak? Bahkan bukan cuma Amerika loh. Lu tahu negara Meksiko, negara Jepang itu tempe udah merajalela di sana. Orang pada rebutan buat makan tempe. Nah harusnya ini jadi kabar baik dong buat Indonesia Raya. Tapi lu tahu nggak? Ini justru bisa merugikan Indonesia ketika makin banyak rakyat di planet bumi ini yang makan produk tempe Indonesia. Loh, bingung ya? Kok jadi aneh? Padahal hari ini di Jepang ada sushi tempe. Di Meksiko ada taco, makanan khas orang Latin, taco tempe. Dan bahkan kemarin sempat viral loh, ada tempe asli made in kota Bogor. Itu di Jepang laku harganya sampai Rp35.000 per satu kotaknya. Beratnya cuma sampai 400 gram lah. Terus ini harusnya jadi kabar baik dong buat kita. Kenapa Benix bilang ini kabar buruk ya? Kenapa ini jadi ngeri berita ini? So kalau lu penasaran, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, hari ini udah resmi yang namanya produk tempe itu semakin mendunia. Bukan cuma di Wonosobo, bukan cuma di Purwodadi guys, tapi juga sampai di Tokyo, Osaka, Shibuya. Oh, orang berebutan di tempe bahkan sampai masuk TV nasional. Bikin lomba khusus, lomba masak pakai tempe. Bikin sushi pakai tempe, bikin nasi kepal pakai tempe, bikin ramen pakai tempe, dan bahkan sampai masuk film kartun juga guys, film anime di Jepang banyak udah pakai makan tempe. Jadi orang-orang di sana pada sibuk ngajarin ya anak-anak kecil, anak-anak muda kalau lu mau pengen hidup sehat, umur panjang, makan tempe dari sekarang. Makanya program nasional mereka di TV-TV mereka sering banget mempopulerkan apa sih itu tempe? Dan ini sebetulnya kabar baik loh buat Indonesia. Soalnya kan tempe itu makanan asli Indonesia guys. Bahkan sampai di Inggris ya, ketika dia viral juga di Inggris, tempe itu udah diakuin bukan jenis makanan baru. Karena di tahun 2021 ada peneliti dari University of Massachusetts. Dia bikin tulisan bahwa tempe memang adalah makanan asli Indonesia. Dan sudah dikonsumsi sebagai sumber protein utama lebih dari 300 tahun yang lalu guys. Jadi dari situ udah bisa lihat ya, tempe yang memang makanan asli ciptaan orang Jawa itu sudah ditemukan dari abad 19 di Indonesia. Dan bukan cuma peneliti doang loh yang udah riset ini. Ada salah satu Patty Elliott, ini salah satu chef terkenal asal Indonesia, dia tinggal di Inggris. Dia udah bikin buku guys tentang Indonesian Table, jadi makanan-makanan yang asli Indonesia. Itu dia bilang di situ juga, tempe itu sangat penting dalam budaya Indonesia, terutama bagi orang Jawa, karena memang tempe lahir di Pulau Jawa. Nah, kalau lu buka referensi yang lebih jadul lagi, sebetulnya peneliti dari Massachusetts juga kurang tepat. Kalau menurut peneliti dari Massachusetts itu 300 tahun yang lalu usia tempe. Tapi enggak, ada banyak referensi soal tempe itu ada di surat Centini. Cuma sayangnya pakai bahasa Sanskerta, bukan pakai bahasa Indonesia guys. Di situ ditulis memang tempe udah ada sejak abad 19. Tapi makanannya sendiri itu udah beredar kemungkinan dari 1000 tahun yang lalu. Jadi usianya udah lebih jadul lagi nih tempe. Dan memang hebatnya ya, karena perkembangan zaman juga, tempe saat ini udah dikonsumsi dan udah berkembang di lebih dari 27 negara yang ada di dunia ini. Bahkan sekarang lu tau gak, tempe itu lagi mau diajukan menjadi salah satu warisan budaya tak benda di UNESCO. Jadi bentar lagi PBB, United Nations, bakal mengakui tempe memang warisan budaya asli Indonesia. Jadi nggak bisa diklaim nih sama orang dari Kutub Utara, tempe adalah makanan asli penguin. Nggak bisa bro, karena bentar lagi bakal diakui sama lembaga tertinggi di planet bumi yang namanya PBB itu guys. Jadi karena memang Indonesia udah dianggap sebagai produsen sah tempat lahirnya tempe, lu nggak usah heran kalau Indonesia juga udah ekspor tempenya bahkan sampai ke negara Arab Saudi, bahkan sampai ke negara Chili. Bahkan dalam sebulan ya, pabrik tempe yang di Bogor itu bisa menghasilkan sekitar 150 ton tempe. Mereka supply tempe dalam bentuk beku, sudah frozen food nih, ke Malaysia, Korea Selatan, Arab Saudi, Chili, Australia, hingga Inggris. Nah hebatnya ya mereka bisa kirim sampai 3 kontainer loh tempe beku per bulan ke Jeddah, Arab Saudi. 12 kontainer tempe beku setiap tahun ke Chili. Dan ini betul-betul inspiratif sih. Kenapa? Soalnya ya produk kita, tempe kita bisa mendunia. Dan kenapa tempe itu viral banget di luar negeri? Karena faktanya kandungan protein di tempe itu sangat tinggi loh. Hampir sama dengan protein yang ada di daging ayam. Buat teman-teman yang belum tahu ya, kalau lu makan daging ayam ya, per 100 gram ya, daging ayam, bagian dadanya, dada ayam 100 gram, itu kandungan proteinnya bisa 37 gram. Tapi kan harga ayam mahal ya,
dalam konteks Indonesia. Ya, tapi itu protein hewani yang paling murah lah setelah daging sapi yang lebih mahal lagi. So, ada yang lebih murah lagi nggak kalau orang mau dapat protein supaya nggak stunting? Tapi dengan biaya lebih murah, ada protein berbasis nabati, tanaman. Karena ternyata dalam tempe ya, di 100 gram yang sama, kandungan proteinnya bisa sampai 20 gram. Guys. Jadi ya udah mendekati ayam kalau lu berbasis harga rupiahnya ya. Dengan harga 70% lebih murah, lu bisa dapat kandungan protein yang relatif sama lah. Lu cukup makan 200 gram, kandungan protein lu udah sama dengan lu makan ayam. Dan untungnya kalau lu makan protein nabati yang dari tempe ya, bedanya gini. Dari tempe lu bisa dapat antioksidan yang namanya isoflavon. Isoflavon ini berguna buat lawan radikal bebas. Jadi bisa mengurangi kemungkinan lu sakit kanker, guys. So that's another good thing tuh, lu makan protein dari tempe. Kalau makan protein dari hewani, ada kemungkinan lu dapat bonus, kolesterol. Tapi ya udahlah ya, intinya faktanya protein dari tempe udah diakui sebagai salah satu superfood. Karena kandungan proteinnya tinggi, gak kalah jauh sama ayam. Makanya lu gak usah heran juga kalau di luar negeri, tadi berulang kali ya kita lihat di Broadway, di Wall Street, di New York, itu banyak makanan andalan restoran vegetarian, ya ada menu tempenya. Jadi orang-orang vegetarian tuh suka banget sekarang makan tempe, guys. Karena memang tempe banyak kegunaan. Lu tau gak sih rahasianya tempe? Selain tadi ada isoflavon, ternyata mereka ada at least 10 kegunaan loh. Yang pertama, dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, mencegah osteoporosis. Yang ketiga, mengobati diare. Keempat, bisa menjaga kesehatan jantung. Kelima, mencegah penyakit jantung koroner. Yang keenam, mencegah berbagai penyakit saluran pencernaan. Ketujuh, bisa mencegah kanker tadi isoflavon. Kedelapan, mencegah anemia, penyakit kurang darah. Kesembilan, mencegah diabetes mellitus. Ini lu kebanyakan gula ya. Nah yang ke-10 bisa juga mencegah asma, guys. So dengan begitu banyak kabar baik soal tempe, kesehatan soal tempe, kandungan protein yang tinggi dari tempe. Terus bukan ini kabar baik bagi Indonesia? Apalagi udah makin banyak negara-negara loh yang doyan tempe. Tapi kenapa gue bilang berita ini ngeri banget ya? Karena sebetulnya ada sisi baik sama ada sisi positif juga. Ya sisi baiknya Indonesia makin terkenal, produk makanan kita makin terkenal, apalagi cuannya juga gede. Soalnya harga tempe di Jepang, di luar negeri ya, dijual 6 kali lipat lebih mahal dibandingkan tempe yang ada di Indonesia. Ya lu tahu, di Jepang tadi 400 gram 35.000. Di Indonesia 400 gram itu udah naik harganya gara-gara perang di Hormuz. Harga plastik jadi mahal, guys. Harga tempe 400 gram naik tadinya 4.000 perak, sekarang 5.000 perak per 400 gram. Jadi lu bayangkan, Jepang 35.000, Indonesia 5.000, guys. Goceng, guys. Bedanya 6 kali lipat. So bagus dong ya. Kita bisa tambah devisa, kita bisa tambah cuan. Tunggu dulu, guys. Nanti gue bakal kasih tahu rahasianya kenapa. Ya memang kalau lu lihat sekilas kayaknya untung banget. Satu perusahaan lah, misalkan dia bisa ekspor 150 ton tempe lah. Mereka keluar, bawa ke luar negeri. Dan di luar negeri 150 ton tempe itu dijual di harga Rp35.000 per 400 gram. Artinya harganya sekitar Rp87,5 per gramnya. Kalau lu kali 150 ton itu setara 150 juta gram. Dikali 87 rupiah lah per gramnya. Berarti di Tokyo omzetnya itu bisa sekitar 13 miliar, guys. Dalam 1 bulan. Hebat ya? Ya lu bayangin kalau seandainya bukan 150 ton, lu bayangin 1.500 ton. Artinya omzetnya bisa 130 miliar per bulan. So that's a good news buat Indonesia. Ya, tapi tunggu dulu. Ternyata bahan baku tempe lu tahu 70% isinya adalah kangkung. Bukan bro, 70% mayoritas lah ya bahan baku kalau lu bikin tempe isinya adalah kacang kedelai. Nah teman-teman tahu kacang kedelai kita itu masih impor, bukan kita tanam. Memang Indonesia ada produksi kacang kedelai? Ada, tapi skalanya kecil. Jadi fakta membuktikan produksi kedelai dalam negeri Indonesia itu cuma sekitar 6,5% dari total konsumsi kita sendiri. Nah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita guys, Indonesia suka nggak suka harus dan wajib impor kedelai dari Amerika Serikat, dari Brazil, karena mereka produsen kedelai besar di dunia ini. Jadi sekitar 70% impor kedelai kita digunakan buat tempe, 25% buat tahu, sisanya buat produk lain. Dan kenapa bisa sih Indonesia impor kedelai? Katanya lahir di Indonesia. Katanya produk asli Pulau Jawa. Kenapa Indonesia jadi negara budak ya? Jadi budaknya Amerika Serikat ya? Harus impor kacang kedelai dari Amerika, memperkaya petani di Amerika. Lihat di papan layar. Padahal kalau lihat historicalnya Indonesia itu udah swasembada kedelai loh. Tahun 91 produksi kita 1,5 juta ton. Tahun 92 1,8 juta ton. Tahun 93 1,7 juta ton. Tahun 94 1,5 juta ton. Tahun 98 1,3 juta ton. Jadi
Kita konsisten di atas 1 juta ton lah produksi kita. Selesai 98, masuk tahun 2001, drop ke 826 ribu ton. 2002, 673 ribu ton. 2019, 424 ribu ton. 2024, 230 ribu ton. Jadi lu bayangkan dalam 20 tahun, Indonesia produksinya dari 1,5 juta ton turun ke 200 ribu ton. Dan semuanya berubah kalau lihat di tahun 98. Memang apa sih yang terjadi di tahun 98 guys? Kenapa tiba-tiba hilang? Kita tadinya bisa produksi jutaan ton, tiba-tiba jadi cuma ratusan ribu. Penyebabnya apa? Ternyata kalau lu udah lama nonton videonya Benix, lu tahu karena di tahun 98 Indonesia resmi menjadi budak IMF. Indonesia dipaksa ambil pinjaman IMF. Indonesia resmi tanda tangan perjanjian dengan IMF. Di situ kita serahkan kedaulatan kita. Dijual, obral, habis negara kita disikat sama IMF dan gengnya. Sampai sekarang masih ada bekas-bekas lukanya guys. Contohnya apa? Kita dulu swasembada kedelai 30 tahun, tapi sekarang kita doyan impor. Lu bisa lihat nih guru besar IPB, Andreas Santosa, juga udah tahu tahun 92 atau 30 tahun lalu, produksi kedelai kita mencapai 1,8 juta hektar dengan produksi sekitar 1,9 juta ton. Tapi kemudian swasembada dan produksi kedelai dalam negeri kita menurun drastis karena adanya Letter of Intent LOI sama IMF dan yang tanda tangan Presiden RI yang kedua Soeharto nih tahun 98 bulan Januari. Di situ Indonesia dipinjemin duit nih sama IMF. Tapi syaratnya Indonesia harus buka pintu selebar-lebarnya, sebesar-besarnya untuk barang impor. Nah yang jadi masalah kedelai itu pakai harga internasional. Harga internasional itu kalau naik tinggi, harga kedelai ikut naik tinggi. Nah yang jadi masalah lu tahu ya, kita impor kedelai itu kan pakai dolar. Ketika lu mau impor kacang kedelai jutaan ton setiap tahun, berarti Indonesia harus menggadaikan rupiahnya. Rupiahnya digadaikan untuk beli dolar. Dolar dipegang buat beli barang impor yang namanya kacang kedelai dari Amerika. Artinya ketika harga kedelai naik tinggi, lu harus siap harga tempe di dalam negeri juga ikut naik tinggi. Lebih parah lagi, kacang kedelai harganya naik tinggi, nilai tukar dolar makin tinggi lagi. Wah hancur lebur udah kita. Tambah mahal harga tempe ini. Artinya Indonesia selama-lamanya bisa jadi budak dolar kalau nggak ada solusi ini. Dan situasi ini sebetulnya pernah diceritakan loh oleh pahlawan pangan Indonesia Amran Sulaiman di podcast spesial Benix. Ini IMF dulu. Nih. Kita di sebelum pasar bebas masih dikendalikan. Ini kan Pak Harto di sini kan? Betul, itu jatuh Pak Harto. Masih bagus kan? Nah, sekarang langsung diubah semua IMF. Dan IMF tipu kita. Dan IMF tipu kita. Dan IMF tipu kita. Pasar bebas. Masa Mike Tyson dihadapkan dengan Elias Pikal dan tanpa wasit? Tanpa wasit. Gitulah kira-kira. Nah, makanya lu jangan heran ya kalau Indonesia sekarang nih, lu duka denger Indonesia hilirisasi, mau swasembada energi, mau swasembada pangan. Wah banyak yang marah guys, oligarki itu, mafia-mafia impor itu kepanasan. Udah nggak bisa lagi kita dikadali. Tapi memang ini jejak-jejak luka IMF dan orang-orang mereka masih banyak berkuasa guys di pemerintahan. Mereka pegang kita, berpuluh-puluh tahun kita diperbudak sama IMF. Makanya lu nggak usah heran kalau kemarin pun ada perusahaan ya dari Inggris cuan gede dari jualan tempe, itu pun manipulatif sekali. Karena kalau lihat namanya apa, Tiba Tempe. Mereka dapat duit 24 miliar. Katanya impor dari Indonesia, dia jual di Inggris. Lu lihat Tiba Tempe, perusahaan asal Inggris. Penjualannya naik 736% tahun lalu. Dan mereka cetak rekor di Inggris karena menjadi perusahaan dengan produk nabati beku yang paling cepat pertumbuhannya di Inggris. Jadi perusahaan ini bisa punya omzet lebih dari 1,2 juta pound sterling guys. Dan bukan cuma jualan di Inggris. Tiba Tempe juga jualan ke Perancis, ke Spanyol. Dan kalau lu lihat di websitenya Tiba Tempe bilang apa? Dia akuin Tiba Tempe belajar ilmu bikin tempe dari Pulau Jawa. So we headed over to Java, where tempe was invented centuries ago. Mereka ke sana buat kursus cara bikin tempe sama master tempe yang ada di Jawa guys. Mereka belajar cara masaknya, cara bikinnya, cara motongnya, dan akhirnya mereka kasih nama tempe mereka Tiba Tempe. Oke, good lah. Tapi satu hal yang menarik guys, ketika Tiba Tempe tambah kaya raya di Inggris, apakah menguntungkan Indonesia? Apakah menguntungkan pengrajin Indonesia? Pengusaha Indonesia, petani Indonesia? Faktanya tidak. Indonesia lagi-lagi kecelek. Padahal kita punya patennya guys. Tahu dari mana gua? Simple. Ternyata bahan baku tempe yang dipakai di Inggris itu, mereka ambil kacang kedelainya bukan dari Indonesia.
No, bukan dari petani kita yang udah mati kegencet barang impor karena banyak mafia oligarki impor itu. Anjing-anjing peliharaan di IMF itu guys. Ternyata Inggris impor bahan bakunya dari Kanada guys. Jadi lu bisa lihat ya, ngeri banget. Tiba tempe, cuan miliaran, untungnya buat Indonesia nggak ada. Malah sadis banget. Bahan bakunya sendiri mereka impornya dari Kanada guys. So dari sini kita bisa lihat ya, Indonesia itu masih punya begitu banyak peluang. Lu mau jadi triliuner gampang, lu mau jadi miliarder gampang, lu mau jadi triliuner gampang guys. Cuman ya ini PR besar lah buat kita ya, buat Menteri Pertanian juga Amran, supaya apa, Indonesia bisa segera swasembada kedelai seperti tahun 80 90. Kita harusnya bisa tuh. Cuma ya memang lawannya banyak guys. Mafia ini bertahun-tahun impor kedelai, ambil margin situ, komisi, kickback, udah cuan jadi triliuner tanpa perlu menanam. Impor aja sebanyak-banyaknya, jual murah biar petani Indonesia bangkrut, gak balik modal biaya tanam. Mereka duduk-duduk aja, terima komisi, selesai. Kejam guys, tapi kita harus berani ngelawan itu guys. Makanya jarang-jarang loh ada presiden ya yang punya program swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, itu jarang loh. Karena udah pasti musuhnya banyak guys. Dan udah pasti asing itu benci. Karena sekarang petani mereka siap-siap jadi pengangguran. Tapi kan pilihannya simple guys. Lu lebih seneng duit lu itu dipakai untuk memperkaya petani Amerika Serikat atau petani Indonesia sendiri sih? Jujur aja. Pasti kita lebih pilih pakai produk kita sendiri dong. Makanya gue seneng banget ya ketika gue denger Dirjen Tanaman Pangan nih di Kementan. Dia bilang apa? Indonesia mau mengembangkan 73.000 hektar lahan kedelai. Seneng banget gue. Tapi gue udah bisa bayangin siapa yang bakal berontak. Oh, LSM-LSM pencinta pohon. Hobinya penyayang lingkungan. Padahal di belakang layar agen-agen peliharaan George Soros aja nih. Deforestasi lah. Ya lu pakai masuk akal sehat lu aja lah. Lu mau bercocok tanam emang tidak membuka lahan. Buka lahan memang nggak nebang pohon. Coba ya pakai logika lah. Kalau lu nggak mau ya udah, lu nggak usah makan nasi karena itu buka lahan juga. Lu nggak usah makan gorengan karena pohon sawit buka lahan juga. Lu nggak usah makan tahu tempe karena itu buka lahan juga. Sebetulnya apa agenda mereka? Mereka pengen kita jadi budak impor guys. Selesai. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak dari soybean oil dari Amerika. Lu nggak usah nanam sawit. Impor aja minyak goreng dari canola oil, dari sunflower oil dari Ukraina. Bodoh banget orang Indonesia melakukan deforestasi, nanti rusak. Nanti orang-orang di Australia nggak bisa hirup oksigen yang segar dari hutan tropis. Nanti orang di Jerman nggak bisa bernafas oksigen yang bagus karena Indonesia deforestasi. Terus kalau gitu gimana? Indonesia nggak boleh nanam sawit. Indonesia nggak boleh nanam kacang kedelai. Indonesia nggak boleh nanam jagung. Impor aja lu. Kan goblok lu. Herannya makin banyak orang Indonesia yang percaya sama agenda LSM-LSM itu. Lu harus hati-hati guys. Makin semangat pemerintah swasembada pangan, makin keluar tuh musuh-musuhnya. Bermunculan, udah pasti. Apa yang dia ajarkan? Kebohongan. Supaya Indonesia jadi budak impor. Karena ini bisnis triliunan. Bisnisnya triliunan guys. So yang jadi pertanyaan gini guys. Ini yang paling penting nih. Di podcast kita bersama Menteri Amran tuh lu harus nonton deh video fullnya. Itu 1 jam lebih guys. Pertanyaan pentingnya gini guys. Menurut lu mampu gak sih sebetulnya Indonesia kembali swasembada kedelai seperti yang pernah kita lakukan di tahun 80-90-an. Karena faktanya ini tempe sekarang udah jadi makin populer di dunia. Dan kita nggak mau kalau makin populer tempe di dunia ini, mereka ternyata impor bahan bakunya dari Kanada, dari Amerika. Buat apa? Buat kita untungnya apa? Patennya pun nggak ada mereka bayar sama kita. Nggak ada bayar royalti sama kita. Kan ngeselin banget nih orang-orang bule ini. Tapi pertanyaannya, bakal izinkan nggak sih kita sama komunitas internasional, sama agen-agen anjing peliharaan George Soros, mafia-mafia barang impor itu, mereka akan diem diri apa enggak? Menurut lu mereka bakal rela cuan mereka hilang? Apa sih yang akan mereka lakukan ya supaya kita tetap jadi budaknya IMF guys? Dan apa nih strateginya menurut teman-teman supaya mentan kita bisa swasembada kedelai nih? Jadi kita dapat bonus lagi nih, selain swasembada beras, swasembada kedelai juga. Menurut lu apa sih yang harus kita lakukan? Karena sekarang lahan udah makin terbatas di Pulau Jawa guys. Buat nanam soybean, kedelai skala besar, lu butuh lahan yang datar, hamparan yang luas. Di Jawa udah nggak ada. Solusinya gimana? Di Jawa udah jadi perumahan. Masa mau digusur rumah, nanam kacang kedelai? Nggak balik modal lah, harga tanah per meternya udah jutaan. Ya solusi yang logis ya kita berangkat ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Papua, tanah masih murah. Lu setuju apa nggak sama itu? Atau mendingan biarin aja, tanam aja pohon cemara di situ. Supaya orang Inggris bisa menikmati udara segar guys. Dari Indonesia, tanpa bayar duit sedikit pun. Rela lu. Masuk akal nggak sih di lu? Indonesia harus impor supaya makin tergadaikan rupiah kita, supaya makin lemah negara kita, supaya kita tetap jadi budak orang bule guys. Setuju nggak? Dan pertanyaan paling besar ya sebetulnya, kenapa gue dukung banget ya? Ya lu jawab sendiri lah. Kalau seandainya swasembada kacang kedelai ini guys, bener-bener bisa kita wujud. Pertanyaan gue simple, siapa sih yang paling diuntungkan? Yuk segera jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini.
Dan jangan lupa ya, like video Benix sebanyak-banyaknya, subscribe channel kita. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.